bebas, mau terkait materi, mau terkait apa, silakan. Silakan. Takutnya kemarin ada yang, sorry ya kalau saya matiin mic, itu saya lagi batuk berarti. Jadi, takutnya nanti kalian terpapar melalui online gitu. Ayo silakan, ada yang mau ditanya nggak? Saya sampai sekarang bingung nih, mau gimana mau nge-share slide-nya ini. Pakai handphone, saya kagok jadinya. Raisa belum muncul-muncul nih, dia sambil kerja kayaknya, dia dinas siang dia. Baru operasi apa ini? Baru masuk kerja hari ini. Ayo silakan yang lain, ada yang mau tanya nggak? Mas Noto biasanya yang paling itu, Mas Suryani. Dan ibu-ibu, mbak-mbak, ada yang mau ditanya nggak? Nilai kan saya udah kasih tahu tadi. Udah nggak, saya tenang. Nggak ada yang di luas aja luas ya. Nggak usah tegang. Boleh lah nanya Pak. Sorry. Jadi memang pasiennya memang tidak masuk. Ica lagi di mana tuh, Cak? Ini deh Pak. Oh, oke. Coba di-unmute dulu. Nggak apa-apa, Cak. Ini saya udah bilang ke teman-teman kondisinya tidak memungkinkan untuk menyampaikan slide-slide. Kita diskusi aja malam ini. Silakan. Tadi mungkin ada masalah yang mau disampaikan, Mas. Halo. Halo. Noto tadi mau nanya katanya Pak. Oh kirain tadi Iya. direspon, sorry Pak. Pak. Lagi tapi pada kerja atau udah di rumah ini? Sudah di rumah Pak? Silakan Mas Noto. Apa kabar Mas Noto? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Ya masih isoman hari ke-6. Masih nggak batuk-batuk dikit, shopping udah nggak pegal-pegal sih. Sempat di PCR gitu Pak? Iya, jadi waktu minggu kemarin yang saya WA Mas Haris yang rencana saya mau ngajar, tapi kok badan saya makin pegel, jadi saya dikasih surat izin sakit tuh. Terus pas hari ketiga, pas saya mau masuk kerja, cuman kok badan saya nggak enak, saya minta di tim Kesja kami untuk dilakukan PCR. Kemudian sorenya keluar hasil positif, CT saya rendah 19 gitu. Udah dah, karantina dan pulang. Semoga lekas membaik Pak. Makasih Mas Noto. Udah pernah kena Mas? Pernah kena dengan gejala lumayan berat di bulan Juli di tanggal 10/2021 Pak. Yang kemarin itu ya? Iya, itu ya awalnya saya kurang percaya sih, dalam arti masa sih saya kena gitu kan setelah sekian tahun gitu kan. Artinya setelah sekian tahun pandemi gitu kan. Tapi di tahun kedua saya kena. Awalnya saya terus ke istri, terus ke mertua, terus ke ipar, terus ke keponakan. Jadi kena berantai karena hari Minggunya itu kan ngumpul bareng gitu. Hari Seninnya ternyata bergejala Pak. Tapi pas momen itu kebetulan lagi pressure-nya banget sih Pak. Di tempat saya kerja pun tiap hari yang plus ada aja terus gitu Pak. Jadi yang lebih kena malah psikologinya sih, saya termasuk kena psikologinya. Jadi terbawa gitu Pak. Tapi alhamdulillah melewati semua itu sih Pak. Sempet dirawat-rawat gitu nggak Mas? Nggak ya? Direktur sampai nyuruh perawat terus jemput ke rumah gitu kan. Kebetulan rumah di dekat rumah sakit gitu. Ya jalan nggak sampai 1 menit nyampe Pak, karena di depan IG di rumah saya. Maksudnya deket gitu.
Jadi saya IGD ya. ya, jadi saya opsinya Pak mohon izin, saya kan dekat IGD nih Pak posisinya. Jadi kalau ada apa-apa nanti saya hubungi hotline teman-teman IGD kan standby. Saya milih isolasi di rumah Pak, tapi sekiranya ada apa-apa nanti saya komunikasi gitu Pak. Jadi kalau ruang ICU itu apa ya, bawaannya itu serem pada saat itulah khususnya. Soalnya di bulan-bulan itu angka tinggi-tingginya gitulah, terutama yang plus atau yang meninggal. Iya. Jadi gitulah ceritanya Pak. Akhirnya isolasi di mandiri di rumah. Total. Memang bulan Juli itu tertipu Mas. Termasuk mertua saya juga, saya kehilangan mertua saya itu di Surabaya itu apa namanya, parah banget itu. Makanya mertua saya termasuk yang di bulan Juli itu ya. Nah ya, akan dia meninggal. Bela sungkawa Pak. Itulah. Ya, oke Mas, monggo. Jadi seperti saya bicara di awal tadi, saya bingung nih mau menampilkan slide. Saya nggak pernah ngajar melalui handphone, tapi malam ini termasuk saya bisa join dengan teman-teman pakai handphone. Jadi agak kagok nih. Mungkin nanti Mbak Raisa, slide-slide yang udah disampaikan sama Aris ya. Mas Aris udah gabung belum nih Mas Aris? Mas Aris? Belum Pak. Belum kayaknya Pak. Belum ya? Belum itu. Oh, malah si pen-nya malah belum hadir. Ya udah nggak apa-apa. Bebas Mas. Tadi Mas Toto mau nanya apa Mas? Pak, profesi kita ini kedepannya akan seperti apa ya Pak? Artinya ketika kita ini bidang kompetensi kita ini banyak beririsan dengan berbagai bidang gitu. Kalau bahasa bercandaan kami itu biasanya nyebutnya agak gado-gado gitu loh Pak. Oh gitu. Artinya di sana ada ilmu informatika, ada statistik, ada hukum, ada administrasi, ada ilmu kesehatan, ada artinya beragam kompetensi yang kita pelajari dan saling beririsan gitu Pak. Kira-kira kedepannya kita akan kemana ya kuatnya gitu ketika berurusan dengan informasi kesehatan. Iya, ya oke. Pertanyaan menarik Mas. Jadi inilah tantangan PMIK ke depan itu berbeda dengan 10 tahun mundur ke belakang. Jadi ke depan itu semuanya itu dituntut semua apa-apa dituntut melalui IT dan bersinggungan dengan hukum, bersinggungan dengan administrasi, bersinggungan dengan pelayanan pelanggan. Ya, jadi jangankan itu Mas, di tempat kita juga aja terkadang ada SPO yang dengan unit lain di unit rawat jalan. Di unit rawat jalan itu di tempat saya itu ada kepala instalasi rawat jalan. Nah, kepala instalasi rawat jalan itu dipegang oleh seorang perawat, ya. Lalu di STOK itu juga ada kepala unit rekam medis pelayanan rawat jalan, rawat inap dan IGD. Nah, itu ada item-item pekerjaan rawat jalan di situ yang nah ini akhirnya pas pada saat akreditasi ini siapa nih yang mau membuat alur pelayanan rawat jalan? Apakah dari keperawatan, apakah dari rekam medis? Nah, hal-hal seperti itu aja terkadang bersinggungan siapa yang bertanggung jawab terhadap pembuatan alur, pembuatan SPO dan sebagainya. Nah, tapi semua bisa dirembukan, diputuskan, duduk bareng, jadi akhirnya kerjanya sama-sama. Nah, artinya PMIK itu bisa melebur ke semua unit Mas. Jadi di pelayanan pelanggan terkadang kita kan juga terjun langsung dengan pasien
pasien komplain terkait pelayanan, padahal kita difokuskan kalau rekam medis itu kan lebih difokuskan ke general concern, ya enggak. Nah, tapi posisinya terkadang pasien itu nggak mau tahu gitu loh. Nah, bahwa komplain saya ini komplain masalah BPJS dan sebagainya. Nah, artinya padahal ini bukan kita, ini ranahnya pelayanan pelanggan. Tapi sih nggak apa-apa Mas Noto ya. Jadi artinya PMIK itu dituntut harus multi talent. Jadi kita bisa menghadapi situasi-situasi yang apabila di lapangan terjadi hal-hal yang kita nggak boleh ini juga, nggak boleh berpatokan. Nggak boleh loh, saya nggak bisa, saya kan rawat jalan saya STK saya harus bikinnya seperti ini, bikin alur ya bukan Anda gitu. Tapi ini ada unit lain yang ternyata bersinggungan, harus membuat alur dan SPO yang diminta sama manajemen. Ya, jadi kalau pertanyaannya nanti kita arahnya kemana? Oh, nggak apa-apa, kita harus bisa menguasai semua gitu. Tapi lebih difokuskan kita ke masalah IT sebetulnya Mas. Jadi kita harus, makanya di rumah sakit itu PMIK dan IT itu sangat kalau dibilang anak zaman sekarang itu soulmate. Jadi kita butuh apa-apa, kita butuh desain formulir, kita butuh aplikasi-aplikasi ini, mereka tinggal mengembangkan. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari teman-teman yang lain? Saya belum pernah dengar ini nih, yang dari ibu-ibu nih, coba. Apa nanti kita anulir lagi nih nilainya kalau nggak ada komentar? Halo, kayaknya Mas Noto aja, Mas. Yang lain dong yang ini, Mbak. Dari Cilegon, yang dekat sama Jakarta. Halo. Izin Pak. Ya, saya nggak bisa melihat kalau pakai handphone tuh saya nggak bisa melihat. Klik satu-satu siapa yang sudah masuk di ya silakan. Apa? Mungkin dari Mbak Raisa ada yang mau disampaikan Mbak Raisa, atau masih ada pasien Mbak? Lagi ngerjain yang swab dulu Pak, satu Pak. Oh ya udah, lanjut silakan. Ya, mau silakan. Yang lain? Ayo ladies. Izin Pak. Silakan. Pak, mau nanya Pak terkait regulasi Pak. Regulasi, oke. Regulasi tempat penyimpanan. Kalau seandainya benar-benar fasilitas tempat penyimpanannya, seandainya tempat penyimpanannya ini benar-benar tidak Pak, sangat tidak ada, ibaratnya terbatas gitu Pak. Sedangkan kan lahan itu harus 10 tahun. Untuk menyimpan yang inaktif aja kita benar-benar perlu ruangan gitu, apalagi yang aktif. Nah, kalau regulasinya misalnya dipercepat pemusnahannya gitu gimana Pak? Silakan, ada yang mau menjawab? Teman-teman yang sudah berpengalaman terhadap hal ini. Sorry, Mbak dari rumah sakit mana Mbak? Dari Rumah Sakit Kota Pontianak Pak. Oke, silakan, ada yang mau menjawab? Sharing. Apa yang bisa dilakukan atau ya intinya sih keterbatasan tempat penyimpanan kan ya Mbak ya, gimana caranya gitu ya.
Ada yang bisa jawab? Di kami sih udah mulai men-scan gitu Pak. Beberapa berkas tuh udah mulai kami scan. Cuman kan belum bisa Oke. musnahkan juga kan Pak. Atau misalnya ada regulasi yang boleh setelah di-scan dimusnahkan itu gimana Pak? Di scan dimusnahkan. Fisiknya Sudah sudah berapa tahun? baru 1 tahun sih Pak. Nah, ada yang bisa jawab nggak? Ayo, Mas Noto, Mas Suryani, Berbagi Pak, silakan. jelasin Mbak. Pengalaman sih dengan rumah sakit Sudarso gitu, ya kita sharing gitu Pak. Memang masalah tempat ini satu hal yang menjadi dilema lah gitu Pak, untuk yang menggunakan kertas. Nah, tempat kami juga terbatas. Ini pernah kita itu dulunya memang tidak ada upaya untuk bekerja sama dengan unit lain. Namun dalam perjalanannya di tempat kami itu bekerja sama dengan bagian umum Pak, untuk penyimpanan berkas-berkas yang memang sudah pada waktunya 5 tahun dan seterusnya. Kita bekerjasama dengan bagian umum yang mereka memang sudah banyak ada arsiparis di situ yang mengurus berbagai berkas, sehingga dari tempat kita di unit penyimpanan rekam medis agak berkurang lah begitu Pak untuk penyimpanan masalah tempat itu. Seperti itu Pak di tempat kami sudah berjalan beberapa tahun belakangan. Kira-kira begitu Pak sementara Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain? Saya ngomong banyak sedikit langsung batuk. Ayo yang lain bantuin saya. Yang menambahkan Pak. Kakak silakan. Menambahkan juga kebetulan saya satu instansi sama Pak Ibrahim. Jadi ini sharing pengalaman. Dari pengalaman saya waktu pernah menjadi penanggung jawab di bagian arsip. Jadi waktu itu kita memang kerjasama dengan bagian arsip umum seperti yang Pak Ibu bilang. Terus kita membuat suatu kebijakan bahwa kita menyeken status-status yang sudah beberapa tahun ke belakang dengan menggunakan nomor rekam medis yang nantinya kita simpan di media CD, tentunya disk itu. Kemudian kita juga membuat kebijakan di mana di situ kita menyebutkan bahwa dengan kondisi keempat maka kita menginaktifkan itu tidak sesuai dengan aturan tetapi 3 tahun. Itu berdasarkan sharingan kami dengan rekan yang ada di rumah sakit Bethesda Jogja waktu itu. Ya. Nah, itu aja sih Pak. Oke, semuanya itu udah terjawab sebetulnya. Ada lagi? Mas Toto, silakan Mas. Sedikit, ini sebetulnya sama sih masalahnya di tempat saya juga. Jadi secara teori mungkin kita udah banyak ada berapa rujukan gitu kan, seperti penggunaan tadi konversi dari manual ke digitalisasi, maksudnya konversi medianya itu Pak, disimpan di media tertentu gitu, dialihkan. Cuman dalam implementasinya itu ternyata banyak tantangan sih, terutama ya tempat kerja kita kan beragam tuh, artinya kondisi sarananya misalkan gitu kan, bisa jadi ada yang punya scan yang mumpuni untuk dokumen yang begitu banyak, atau media pengkonversi dari kertas ke media digitalnya gitu kan. Jadi
tempat saya sendiri sebetulnya akhirnya hanya bisa berteori ketika membaca berbagai rujukan gitu. Cuma kemarin itu ada kakak kelas saya, dia itu posisinya di NTB ya kalau nggak salah. Beliau itu masang status itu Pak, di status WA-nya. Dia itu akhirnya belakangan saya cari tahu itu namanya paper shredding gitu Pak. Jadi penghancur kertas itu untuk menghancurkan dokumennya itu. Ini agak sedikit bukan sedikit, berhubungan dengan pemusnahan tadi, dengan retensi tadi yang berkaitan dengan penyimpanan kita yang tentunya akhirnya ada batas waktu, ada batas ruangan gitu kan, space-nya. Pertanyaan saya gini Pak, dalam pelaksanaannya itu kan ada beberapa preferensi yang bisa menggunakan insinerator, dan juga ternyata saya menemukan ada tempat teman saya yang menggunakan penghancur kertas gitu Pak. Terus saya pertanyaannya gini, karena saya pengen tahu juga kira-kira itu dasarnya pakai regulasi yang apa ya gitu, atau sifatnya adaptasi gitu, sifatnya mengartikan sendiri, bukan mengartikan sendiri, menerjemahkan sendiri bahwasanya penghancuran itu mau pakai apa ya nggak masalah, yang penting mengikuti koridor yang ada, artinya itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penghancuran sebagai tujuan dari manajemen arsip gitu kan salah satunya. Tapi saya coba tanya kayak gitu pun jawaban kakak kelas saya itu kita lebih kebijakan sih Mas gitu, karena memang tidak disebutkan spesifik untuk cara penghancurannya itu apakah pakai insinerator ya kan, atau pakai paper shredder atau penghancur kertas gitu. Terus kaitannya dengan Mbak Wesi yang tadi pakai media itu kan Mbak Nur tadi ya, dengan menggunakan media untuk menyimpan yang masih perlu disimpan gitu. Itu juga jadi pertanyaan lagi Pak, regulasi yang persisnya apakah seperti itu gitu, atau lebih kembali kebijakan masing-masing vaskes tadi, kayak semacam inovasi gitu ya gitu. Karena kalau kita kembali baca regulasi yang sebetulnya kita sama-sama mengikuti ya, sebaiknya memang itu harus sudah direvisi lah regulasinya gitu. Artinya kan kita akhirnya menemukan beragam yang tadi saya sebut dengan kata inovasi gitu. Ya sebetulnya sama-sama bertanya gitu Pak, regulasi ujungnya. Terima kasih. Ya. Muter-muter ya? Iya. Oke. Enggak. Jawaban dari teman-teman semuanya benar ya. Jadi problem keterbatasan lahan, jangankan tempat teman-teman, tempat kita aja, rumah sakit vertikal aja keterbatasan lahan ya. Jadi yang disebutkan teman-teman semua betul ya. Cuman saya luruskan aja. Pertama adalah boleh pemusnahan apabila memang keterbatasan tempat ya. Regulasinya seperti apa? Regulasi dibuat oleh masing-masing institusi tersebut berupa apa? Berupa panduan. Tapi jangan lupa harus ada berita acara pemusnahan, itu penting ya. Itu harus ada karena nanti pada saat akreditasi itu kena nanti kita kalau nggak ada berita acara pemusnahan ya. Jadi tapi kan pemusnahan itu kan bukan berarti benar-benar dimusnahkan, dihancurkan atau apa yang dibilang Mas Toto tadi. Itu kan tetap dialih mediakan ya kan, di scan, kemudian masukkan ke IMR dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan biasanya kalau yang punya budget lebih nih, nggak tahu saya di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat, apakah sudah ada pihak kedua atau pihak ketiga yang seperti di kita tuh, kalau di kita tuh di daerah Cikarang memang ada memang tempat penyewaan arsip gitu. Jadi kita nyewa sekian tahun gitu, jadi arsip-arsip yang memang
berkas-berkas yang masih bisa yang belum boleh dimusnahkan itu kita simpan di pihak ketiga, itu yang kedua. Nah, saya nggak tahu kalau di Kalimantan ada nggak itu, pasti saya rasa ada, kayaknya ada ya, pihak-pihak ketiga yang melakukan penyemaan seperti itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah yang paling terpenting itu adalah proses alimedia dari teman-teman semua. Kan pasien itu kan bermacam-macam ya, pasien itu bermacam-macam, ada yang sekali kunjungan kemudian sudah nggak ada kunjungan lagi. Itu kan biasanya itu kan rumah sakit umum tuh yang yang riwayat berobatnya tidak seumur hidup. Seperti kalau pasien sakit jantung kan dia riwayat berobatnya kan seumur hidup, artinya kan itu berkesinambungan gitu. Nah, kalau pasien-pasien umum, pasien-pasien di rumah sakit umum itu kita ambil aja scan yang terpenting. Apa aja? Masih ingat nggak teman-teman apa aja yang harus kita simpan scan? Ada yang masih ingat nggak? Satu, ringkasan pulang pasien, oke. persetujuan tindakan kedokteran, Oke. Terus laporan Laporan operasi. laporan iya, udah itu aja aman kan. Saya nggak salah berarti ya ngasih nilai teman-teman itu nilainya A, karena semuanya udah di luar kepala. Kalau teman-teman itu sudah paham sekali, cuman memang kita masalah regulasi aja. Jadi regulasi itu masing-masing rumah sakit itu punya kebijakan itu siapa yang menandatangani? Dia direktur menunjuk ada tim, ya kan, tim pemusnahan. Dan jangan lupa harus ada berita acaranya. Tuh, nah tadi ada yang lupa tuh teman-teman tuh, kita udah banyak diskusi panjang, ada yang lupa dibuatkan tim, lalu jangan lupa membuat berita acara. Oke? Ada yang mau ditambahkan lagi nggak? Terkait tadi pertanyaan, asik-asik nih pertanyaannya, keren-keren. Jadi kalau mau melakukan alimedia, mau di-scan ya nggak usah di-scan abrek-abrek ya kan, nggak perlu. Orang yang dibutuhkan itu cuma yang tadi disebutkan tadi. Ya, jadi kayak kita melakukan pemusnahan itu kan kayak di rumah sakit jantung itu kan kita pasien seumur hidup. Pasiennya itu benar-benar berobat di kita sampai beliau seumur hidup ya. Jadi yang kita perlukan pada saat mau melakukan pemusnahan alimedia ya cuma beberapa lembar itu aja ya. Karena lumayan mahal itu kan, kita bayar soalnya. Nah tadi saya belum jawab, ada yang belum jawab pertanyaan saya. Di Kalimantan juga pasti ada kan ya penyewaan untuk penyimpanan arsip di pihak ketiga, ada kan pasti kan ya? belum ada Pak. Belum ada Pak. Kalau gitu saya mau buka bisnis di situ. Boleh tuh Pak. Boleh. Siapa yang punya lahan besar, jadi kita bikin. Benar itu Pak. Oh, itu proyek loh. Ayo. Oh, itu kalau sampai dikoordinasikan di teman-teman di sini, langsung disambut itu. Itu cuan itu. Ya, PMIK itu di samping tadi yang dibilang Mas Noto itu harus bisa IT, harus bisa hukum, harus bisa mengerti pelayanan pelanggan dan sebagainya. Satu lagi entrepreneur. Nah, itu. Jadi PT bos gitu. Jadi cuan. Selama ada inovasi-inovasi, kita melihat peluang, tapi peluang yang ini ya, peluang yang positif, bukan peluang yang asal ya. Kewirausahaan ya Pak ya. Baik, untuk pertanyaan ini gimana? Bisa jadi lahan kewirausahaan itu Pak. Ya, pokoknya multi talent lah Mas, pokoknya multi talent. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ya Pak. Monggo Mas Bray. Ya. Sekarang kan berkembang seperti Halodoc dan yang lain-lain itu Pak.
Nah itu ya kedepannya kira-kira sementara akses hukumnya itu masih belum saat ini gitu Pak ya, belum, tapi kenyataannya di kita udah berjalan begitu Pak. Terutama apalagi yang katanya di Jakarta lebih sudah mantap banget gitu kan. Nah, di daerah juga ada satu dua begitu yang mulai meniru gitu Pak. Hanya berani takut gitu Pak kalau di daerah. Kira-kira begitu Pak, mohon. Ya, halodoc itu kan kita bisa maknai itu apakah itu bagi rumah sakit sebagai suatu kompetitor ataukah mitra bagi pasien. Jadi harus kita maknai komprehensif ya. Jadi artinya gini, kalau di kota-kota besar dengan tingkat kesibukan yang tinggi, untuk berobat aja orang mikir kalau berobat pagi-pagi harus daftar, kemudian antri obat dan sebagainya. Sekarang di era digital ada halodoc ya kan, pokoknya konsultasi online itu nggak apa-apa Mas Ibrahim, Mas dan teman-teman semua. Justru malah rumah sakit kita harus berinovasi, karena jangan khawatir, pasien-pasien itu lebih yakin dengan rumah sakit. Di situ misalkan ada dokter A yang udah sangat terkenal, ada dokter B, C dan sebagainya. Nah, caranya apa? Caranya kita juga bikin konsultasi online. Jadi kita nggak usah minder. Apakah itu ada payung hukumnya? Nggak ada Mas, nggak mungkin nggak ada payung hukumnya, karena tapi itu tadi di kota-kota besar hal-hal konsultasi online itu udah lumrah, dimakan online ya kan, acara pun online gitu loh. Jadi sampai batuk saya, jadi harus kita maknai kalau yang ada semacam aplikasi startup seperti itu, kita harus ikutin teknologi kita ikutin. Wah, memang kita nggak sesempurna mereka ya, tapi kita bikin. Kan di tempat kita ada IT, kita bikin konsultasi online. Contohnya di tempat saya seperti itu. Tadinya sama Mas, kita kan Jakarta tahu sendiri persaingan itu. Ternyata begitu kita buka konsultasi online, ternyata pasien kita malah lebih banyak gitu loh. Kenapa? Karena pasien kita banyak dari daerah, ya kan? Nggak mungkin kita datang jauh-jauh cuma konsultasi pasca operasi, jauh-jauh mau ke harapan kita, kecuali dia mau jalan-jalan ya. Sekalian dia jalan-jalan itu dia datang ke Jakarta. Nah, semuanya by konsultasi online. Tadinya karena mereka nggak yakin, mereka nggak yakin di halodoc itu misalkan dokter spesialis ini, cuman kan dia belum familiar dengan dokter itu gitu loh. Tapi kalau dia sudah rutin di rumah sakit itu, saya udah pasti saya akan berobat dengan dokter itu, dan tatap muka langsung konsultasi dengan dokter itu, dan mereka mengerti riwayat sakit saya seperti itu. Jadi kita maknai menjadi sebuah trigger untuk kita bersaing terhadap hal itu. Mas Ibrahim. Ya Pak. Itu jadi di tempat Mas Ibrahim udah ada konsultasi online belum? Ya, jadi kita kan ada inovasi tuh Pak di rumah sakit. Kemarin membuat Halo Sudarso begitu Pak. Oke. Halo Sudarso, hanya mau implementasinya belum optimal karena masih infrastrukturnya disiapkan begitu Pak. Tapi dalam tahap awal kemungkinan yang kemarin menjadi perencanaan itu ya pengiriman obat dari apotek untuk pasien itu bisa melalui ya gosen atau apa seperti itu Pak, mungkin tahap awalnya. Tapi sudah di launching juga Pak. Gitu. Halo Sudarso namanya begitu. Pasiennya banyak? Belum, baru masih mempersiapkan infrastruktur sih Pak. Untuk tapi dari pihak manajemen sudah mengetahui
tentang Ya. inovasi itu, Pak. Mungkin jarak tempuh ke di masing-masing pasien ke rumah sakit mungkin nggak terlalu jauh kali ya. Iya Pak, Seperti ini juga nggak terlalu jauh. jadi mereka lebih comfort Datang. ke rumah sakit gitu kali Iya ya. benar Pak. Nggak apa-apa Mas. Itu nggak apa-apa. Tetapi nanti orang akan lama-lama dia akan terbiasa dengan online. Kenapa? Online itu kan tidak dipengaruhi oleh situasi, lagi hujan badai segala macam bisa konsentrasi gitu loh. Artinya apalagi yang sudah memang memiliki riwayat penyakit yang memang harus selalu konsultasi dengan dokter, itu pasti akan merasakan manfaat dari konsultasi online. Iya Pak. Ya. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan lagi teman-teman? Sorry nih, kalau banyak ngomong tenggorokannya makin sakit nih. Banyak air Tapi putih, kira-kira Pak. yang saya jelaskan apa? Banyak air putih, Pak. Iya Mas, ini nggak apa-apa kalau terus air putih, air bening, minumin susu, Dan glowing Pak. Belum. apa? Iya, bukan air putih Mas, air putih itu susu. Kalau di sini air bening namanya. Ayo, apa ada yang mau nanya tentang nilai? Kan tadi udah ya, saya udah kasih tahu ya nilainya ya. Mas Haris sudah gabung belum, Mas Haris? Sudah Pak. Mas Haris, gimana Mas? Tadi udah sempat ditanya BAK nggak Mas? Nggak ada sih Pak. Ya. Oke, tapi kita udah clear ya. Kita udah clear. Tadi BAK juga saya udah WA. Tadi konfirmasi ke saya, Pak, apakah nilai sudah dikirim? Apakah perkuliahan UTS UASnya sudah dilakukan? Jadi saya jawab sudah di hari Rabu kemarin gitu loh, pas saya lagi isolasi kemarin. Jadi makasih Mas Aris ya. Jadi intinya adalah teman-teman bisa memahami situasi-situasi kebijakan-kebijakan yang ada di masing-masing rumah sakit ya. Kemudian bisa memaknai, bisa menerima apabila ada tantangan, ada kompetitor masuk, jangan dianggap itu ancaman, justru kita ini ada yang bocor. Ini ya, 12 Maret, tahun 1950 Pak. Halo, coba itu ada yang bocor siapa itu? Ya, sorry maaf tadi ada yang bocor. Kayaknya dari tempat yang Mbak Raisa itu lagi terima pasien. Malam-malam aja ini masih terima pasien yang mau operasi besok. Jadi di kita itu pelayanan di kita tetap sampai jam 9 kalau kita lanjut terus di emergency. Nah, kalau di teman-teman di daerah, kalau untuk pasien-pasien elektif itu pelayanan sampai malam nggak? Pasien-pasien yang elektif, kecuali IGD, kalau IGD kan memang lain. Kalau di daerah, Iya Pak. pasien elektif dilayanin sampai malam nggak? Iya Pak. Tidak. Fatima iya Pak, malam. Nah, itu makanya pasti pasiennya banyak tuh di situ. Ya udah, nggak apa-apa. Baik teman-teman, ada yang ada yang lagi yang mau ditanyakan ke saya? Yang nilai-nilai mata kuliah lain sudah keluar semua atau sudah selesai UTS-nya, UAS-nya? Semuanya udah? Belum, Pak. Baru sebagian Pak. Enggak. Kita nggak ketinggalan banget kan ya, artinya saya pikir saya udah ketinggalan jauh ini, waduh. Sama Pak. Ternyata
Kenapa? Pertama. Masih. Ya. Saya kira yang pertama memberikan nilai gitu ya. Ya. Dan Pak UAS sudah ada nilai. Iya. UAS dulu. Ini. UAS itu tidak harus memberikan soal ya. Soal itu saya bertanya itu memberikan soal. Diskusi itu juga bagi saya memberikan nilai. Nah, kita nggak usah. Nah, ini kalau masih pakem dikasih soal, tuh dijawab. Orang level teman-teman tuh udah nggak gitu, guys ya. Jadi kalau masih seperti itu masih anak SMP namanya, anak SMA memberikan nilai yang kalau saya kasih nilai soal yang sama, ya sama aja kalian bisa contek-contekan gitu loh. Nah artinya komunikasi seperti ini kalau udah level perkuliahan, apalagi nanti ada yang mau ngambil jenjang 2 dan seterusnya, komunikasi seperti ini yang paling penting ya. Jadi pembahasan regulasi, pembahasan tentang teknis kerja dan sebagainya itu ya. Jadi kalau kapan UAS ya Pak, kapan UTS ya, ini kita ketemu itu udah UTS udah UAS gitu. Jadi saya nanya-nanya ke teman-teman, respon teman-teman itu saya udah memberikan nilai. Oke? Ada lagi yang mau dibahas teman-teman? Sudah jam 20. Mbak Reza, ada yang mau disampaikan Mbak Reza? Enggak ada, Pak. Ada. Oh ya, cepat sehat ya Mbak Reza, ini baru masuk pertama kali tuh Mbak Reza teman-teman. Jadi mohon doanya semoga yang sakit, apabila teman-teman juga ada yang sedang sakit juga semoga diangkat sakitnya ya. Bapak juga Pak, sehat Pak. Sehat, insya Allah, amin. Insya Allah saya sehat. Saya ketemu teman-teman tuh sehat kok, makanya saya pengen banget walaupun sebetulnya malam ini tuh saya pengen ada yang kurang lah ya dari pertemuan kita, dari diskusi kita. Hanya itu sih malam ini sebetulnya saya tuh pengen menyapa teman-teman semua. Apakah ada yang miss dari pertemuan kita? Ternyata alhamdulillah nggak ada ya. Baik, ada yang mau disampaikan terkait kesan atau ada yang mau kritik boleh ke saya, nggak apa-apa. Saya nggak tahu nanti di pertemuan berikutnya apakah nanti saya diberikan mata kuliah untuk mengajar teman-teman lagi atau tidak. Monggo, bebas. Apa ngomongnya kecepatan atau apa? Ada yang mau disampaikan nggak? Izin, Semoga masih ya, Pak. harapannya semoga masih Pak. Semoga masih ngajar, Pak. Semoga ketemu lagi ya. Ketemu lagi, Pak. Itu tinggal teman-teman yang ngomong ke BAK, bukan saya. Ya, Izin Mas, ya. mohon maaf ini kameranya laptopnya jadul Pak, yang ini nggak bisa dibuka kameranya. Pak, Ya, monggo Mas. kalau misalnya di luar kuliah nggak selesai, untuk menjalin silaturahmi kami juga masih perlu misalnya wawasan tambahan untuk meningkatkan kemampuan dan informasi terbaru tentang kebijakan terutama terkait di bidang rekam medis itu Pak. Apakah boleh kami nanti tetap menghubungi Bapak sama Mbak Raisa jika misalnya perlu untuk sharing gitu Pak? Sangat boleh. Dan alhamdulillah teman senior saya, mungkin teman-teman ini ya, teman-teman tahu ya, mungkin Mbak Trimuji namanya. Alhamdulillah beliau dipilih ya, tapi belum dilantik sebagai konsil tenaga kesehatan khususnya di PMIK. Jadi regulasi yang terbaru akan selalu saya update apabila teman-teman pengen mau nanya ke saya, itu nggak apa-apa. Jadi saya udah punya ini nih, udah punya link teman-teman konsil senior saya namanya mungkin teman-teman pernah ini namanya Mbak Trimuji. Oma Pak. Pak ya. Pak, Oma Pak. Saya, Pak. Ya,
Bu Else, Ya. Bu Trimuji gitu. Kalau Bu Else saya terlalu jauh ya. Jadi tapi kalau Bu Trimuji itu kakak saya lah. Saya sempat sampai sekarang saya tetap komunikasi intens apabila ada ngajar-ngajar, ada webinar, saya selalu komunikasi dengan beliau. Jadi ada tuh baru ada SK keluar dari Presidenan bahwa konsil-konsil yang terbaru ya, konsil-konsil tentang kesehatan itu ada nama Bu Trimuji. Ya, jadi beliau itu apa-apa kalau update ke saya duluan. Jadi insya Allah kita tidak akan ketinggalan berita-berita terkait regulasi-regulasi yang ada tentang PNS. Oke, apalagi teman-teman yang mau disampaikan? Monggo. Komunikasi, silaturahmi tetap jalan kok ya. Jadi gak usah sungkan. Cuman ya memang respon untuk WA mungkin agak lama ya. Teman-teman kan udah dikasih sama Mas Haris kan WA saya kan? Sudah Pak. Apalagi tadi yang saya challenge tadi itu yang ada penyewaan pihak ketiga. Nah, itu kalau punya lahan kita support sistemnya bisa saya punya channel juga kalau yang untuk penyimpanan aset seperti itu. Ya, baik teman-teman, terima kasih waktunya. Salam sehat buat teman-teman semua. Semoga di pertemuan selanjutnya di mata kuliah yang berbeda, mungkin insya Allah kalau toh Mas saya diminta mengajar dari Prodi, ya kita akan ketemu lagi. Dan teman-teman sudah tahu kalau saya, Pak itu seperti ini, ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Cak, boleh dipoto Cak? Raisa. Boleh. Saya bingung kalau pakai handphone ini saya bingung. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Mas Moto, Mas Suryani, Mas Ibrahim dan Makasih Pak. Makasih, mohon Pak. maaf apabila selama ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya. Saya dan Mbak Reza mohon dimaafkan. Tetap kita keep in touch, selalu silaturahmi ya. Walaupun nanti saya tidak ngajak teman-teman lagi, kita tetap berhubungan ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Pak.